Ketika itu Kesultanan Banjar diserang oleh kolonial Belanda. Istana Kesultanan Banjar di Kuin terjadi banyak kerusakan karena diserang oleh meriam-meriam Belanda. Nah, jadi pada saat beliau ini di Jawa, di Kesultanan Pajang, di Banjar ini terjadi perang. Jadi diserang Belanda ke Kesultanan Banjar. Nah, itu jadi kan beliau di Jawa, jadi Belanda ini menyerang Kesultanan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulun Gusti Muhammad Nufyanur. Yang sudah bergabung di channel Ulun ucapkan terima kasih. Kali ini Ulun akan bercerita menakib Sultan Hidayatullah, Sultan Banjar ketiga, yang ayah beliau bernama Sultan Rahmatullah, Sultan Banjar kedua, Kuin Banjarmasin. Sultan Banjar ketiga yaitu Sultan Hidayatullah. Pusat pemerintahan beliau di Istana Kuin Banjarmasin dengan gelar Sultan Hidayatullah. Ketika masih belajar di Kesultanan Pajang bergelar Pangeran Mangkubumi. Nah, beliau ini sempat belajar di Kesultanan Pajang di Jawa. Dan beliau ini sempat menggantikan menjadi Mangkubumi pada saat ayah beliau menjadi Sultan Banjar kedua. Pada saat itu Mangkubumi di Kesultanan Banjar wafat, digantikan oleh beliau dan bergelar Penambahan Batu Hirang di waktu tuanya. Sultan Hidayatullah mempunyai 3 orang istri. Pertama, Nyai Ratu binti Khatib Banun, kepala Dayak Biaju. Nah, jadi beliau ini ada perkawinan dengan anak kepala suku Dayak Biaju. Nah, jadi Banjar dan Dayak ini ada hubungan. Kedua, Putri Nur Alam, anak Sultan Pajang. Nah, jadi beliau ini ada terkawin dengan Sultan Pajang di Kesultanan Pajang ya lah. Nah, tuh, jadi kita ini ada hubungannya dengan Kesultanan Pajang di Jawa. Ketiga, Putri Bagus. Sultan Hidayatullah mempunyai 4 orang anak. Pertama, Sultan Musta'imillah. Beliau ini yang cikal bakal menjadi Sultan Banjar keempat. Kedua, Ratu Bagus atau Sultan Aminullah atau Ratu Bagus Mangkubumi. Nah, beliau ini yang menjadi Mangkubumi selanjutnya di zaman Sultan Banjar keempat. Ketiga, Pangeran Ranggakesuma Raja Sukadana. Nah, beliau ini yang menjadi Raja Sukadana. Keempat, Putri Kalangsari bersuamikan anak Raja Brau Kalimantan Timur. Nah, jadi anak beliau ini, Putri Kalangsari ini bersuami anak Raja Brau, Kesultanan Brau atau Kerajaan Brau di Kalimantan Timur. Jadi kita ini mempunyai banyak hubungan dengan Dayak Biaju, dengan Jawa, kerajaan yang ada di Jawa. Nah, kita itu tidak terlepas darahnya dari kesultanan yang ada di Nusantara ini dan Dayak. Sultan Hidayatullah pusat pemerintahan di Istana Kuin Banjarmasin pada tahun 1570 sampai dengan 1595 Masehi. Sultan Hidayatullah, Sultan Banjar ketiga atau Raja Banjar ke-10. Jadi dimaksud dengan Raja Banjar ke-10 ini di zaman Kerajaan Banjar karena pada Tuan Sidin yaitu Pangeran Suryanata di zaman Kerajaan Banjar. Zaman Sultan Hidayatullah ini hubungan dengan Kesultanan Pajang dan Kesultanan Mataram sangat erat. Jadi Kesultanan Banjar dan Kesultanan Pajang dan Mataram ini erat karena ada perkawinan dengan Sultan Banjar dan anak Sultan Pajang. Karena salah satu seorang istri beliau anak dari Sultan Pajang. Pemerintahan di Kesultanan Banjar pada masa itu menjalankan peraturan menurut syariat agama Islam dan Al-Quran. Jadi di Kesultanan Banjar ini kita berdasarkan syariat agama Islam dan Al-Quran. Jadi di Kesultanan Banjar ini Islamnya sangat kuat. Sultan Hidayatullah dan istri, anak atau cucu Sultan Pajang berkunjung atau berlayar ke Pulau Jawa. Jadi setelah menikah dengan Putri
Kesultanan Pajang, beliau ini ke Jawa, Kesultanan Pajang. Ketika itu Kesultanan Banjar diserang oleh kolonial Belanda. Istana Kesultanan Banjar di Kuin terjadi banyak kerusakan karena diserang oleh meriam-meriam Belanda. Nah, jadi pada saat beliau ini di Jawa, di Kesultanan Pajang, di Banjar ini terjadi perang. Jadi diserang Belanda ke Kesultanan Banjar. Nah, itu jadi kan beliau di Jawa, jadi Belanda ini menyerang ke Kesultanan Banjar. Sultan Hidayatullah pulang ke tanah Banjar dan melakukan perlawanan dengan kolonial Belanda. Nah, jadi beliau ini kembali ke Sultan Banjar dan melakukan penyerangan dengan kolonial Belanda. Jadi beliau ini perang dengan Belanda. Sultan Hidayatullah wafat pada hari Kamis 9 Ramadan 1003 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 1595 Masehi, dan beliau dimakamkan di Kuin, Banjarmasin berdampingan dengan ayah beliau Sultan Rahmatullah Sultan Banjar kedua dan berdampingan dengan Sultan Suryansah Sultan Banjar ke-1 yang merupakan adalah kakek beliau. Demikianlah cerita manaqib Sultan Hidayatullah Sultan Banjar ketiga. Insya Allah cerita beliau ini akan bersambung di episode berikutnya. Selanjutnya ulun akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang ada di channel YouTube ulun ini. Ini salah satunya. Bang Gusti, umpat betakun, Gusti dan Andin apa bedanya? Nah, jadi kalau Gusti itu dari terah lurus laki-laki, misalnya dari ayahnya Gusti, otomatis anaknya adalah Gusti, asal dia itu lurus jalur laki-laki. Kalau Andin itu kalau ibunya Gusti, ayahnya tidak bergelar Gusti atau bukan dari kerajaan Banjar, itu anaknya bergelar Andin. Dan juga Andin ini ada dua. Kalau Andin dari pihak ibu Gusti itu Andin, ada juga Andin yang dari keturunan Pangeran Temenggung atau Pangeran Bagalung. Nah, itu dari paman oleh Sultan Suryansah. Nah, ini yang menurunkan Andin Rama. Nah, itu aja. Yang kedua, ulun umpat betakun, misalnya nini ulun bergelar Antung, apakah masih terkait dengan kerajaan Banjar? Nah, jadi kalau Antung ini itu sederajat dengan Gusti, itu kalau di Banjar. Dengan di Banjar ini itu Antung dan Gusti ini itu sederajat sama. Kalau di Hulu Sungai ini Antung ini lain versi. Jadi versi Antung di Hulu Sungai itu sederajat dengan Andin. Andin ini kan yang tadi itu mamanya Gusti, ayahnya tidak bergelar atau tidak dari kerajaan. Nah, Andin. Nah, kalau di Hulu Sungai sama itu Antung. Nah, pertanyaan ketiga, minta saran Gusti kayak apa supaya mengetahui nasab silsilah ke atas, masalahnya kami kada tahu lagi. Nah, yang ketiga ini. Jadi kita mencari nasab atau silsilah, kita harus menanyakan dengan tetua kita yang ada masih hidup atau yang masih ada di lingkungan keluarga kita dulu. Jadi kita cari dulu sampai habisakan dulu. Misalnya ada julak, kaika atau acil yang tahu. Mun kada dapat juga kita hanya bercari ke terdekat yang masih ada. Nah, jadi salah satunya itu kita harus mencari dengan keluarga terdekat yang lebih tua. Kalau yang bisanya kada ada juga ya itu kita harus dengan yang ahlinya dari nasab Pegustian Banjar. Nah, itu aja jawabannya. Terima kasih. Nah, jadi kalau ada yang bertanya atau betakon, pian bisa aja ketik di kolom komentar yang ada di channel ulun YouTube ini. Nah, insya Allah kena ulun jawabakan di channel YouTube ulun ini. Apa aja yang berhubungan dengan Kesultanan Banjar, insya Allah ulun jawab di
di channel YouTube Lun ini. Nah, itu aja ya lah. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng dan share channel Lun ini biar channel Lun ini berkembang. Insyaallah memberikan sejarah-sejarah yang lainnya yang berhubungan dengan Kesultanan Banjar. Wassalam.